Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jumpa lagi lur. Sekarang hari Rabu tanggal 18 November lur ya. Kita masih melanjutkan yang kemarin lur ya. Di hari Senin bagaimana cara kita menangani penyakit lur ya, terutama di musim peralihan, di musim awal penghujan ini lur, dimana biasanya di situ penyakit mulai bermunculan lur ya. Jadi di hari ini, di hari Rabu ini 20 November ini, tepat si cabai angkasa saya ini masuk ke usia 55 HST lur ya. Untuk melanjutkan hari Senin lur, di sini bisa kita perhatikan kalau penyakitnya, terutama untuk tanaman yang ini ya, dia sudah pada mengering lur ya. Jamur-jamurnya lur bisa diperhatikan di sini mengering ya lur ya, dan mengering. Dan di tempat lainnya pun, di tanaman-tanaman lainnya, kalau saya perhatikan dia nggak terlalu menyebar lur ya. Kalaupun ada, tetap ada lur ya. Karena memang dalam bercocok tanam ini kita konsepnya di sini bukan pembasmian lur ya, bukan pembasmian hama dan bukan pembasmian penyakit, tetapi konsepnya adalah pengendalian. Karena konsepnya pengendalian berarti di situ kita dituntut untuk secara terus-menerus, secara berkala, secara berkesinambungan melakukan proses pengendalian lur ya. Bagaimana proses pengendalinya ya? Dengan obat-obatan ya, dengan obat-obatan, dengan pestisida, insektisida, fungisida, nematosida, baik dalam jenis organik ataupun kimia lur ya. Dan lebih baik lagi memang kalau organik, ataupun paling enggak kita bisa melakukan secara semi organik itu lur ya. Nah, di usia ke 55 HST, sorry lur, bukan 50 HST tapi 55 HST ini, si cabai angkasa ini kalau saya perhatikan memang karakteristiknya dia lebih suka menumbuhkan cabang airnya dulu lur, lebih suka menumbuhkan cabang airnya dibanding dengan menumbuhkan bunga dan buah. Dimana kalau saya perhatikan untuk cabai ori dan cabai kaliber ataupun cabai yang sejenisnya itu, terutama mungkin yang tidak tahan virus lur ya, dia sudah dapat mengeluarkan buah lur di usia 50 sampai 55 HST. Nah, di cabai saya ini terjadi kerontokan juga lur, terjadi kerontokan. Mungkin sekitar 30%-nya rontok, itu nggak perlu terlalu saya permasalahkan lur, karena memang sekarang kita dalam masa peralihan lur ya, dari musim kemarau ke musim penghujan. Yang perlu kita perhatikan itu dan perlu kita waspadai adalah dimana setiap pucuknya ini, setiap pucuk barunya ini tetap membawa calon bunga lur ya. Selama masih pucuk-pucuk baru yang tumbuh masih membawa calon bunga, itu kita nggak perlu terlalu khawatir lur. Karena kenapa? Karena bisa disimpulkan setiap calon-calon pucuk baru itu membawa bunga, berarti proses generatif masih berlangsung. Jadi pola pemupukan kita yang beralih dari vegetatif ke generatif itu bisa dikatakan berhasil lur ya, seperti itu. Kalau kerontokan nanti bisa kita tangani perlahan lur ya. Nanti juga cabenya akan menyesuaikan diri dengan pola peralihan dari kemarau ke musim hujan ini. Oke, ikuti di hari Rabu ini apa yang akan saya terapkan untuk pengendaliannya, nanti kita akan bahas lur. Oke lur, di Senin kemarin kan saya sudah bilang kalau mungkin hari Rabu ini saya akan semprot dengan belerang atau menggunakan tembaga oksisulfat ya lur ya, yang ada di koproksat itu, tapi melihat bagaimana kondisinya. Nah, jadi kondisinya Senin Selasa ini rupanya di kebun saya ini tidak hujan lur, tidak hujan, jadi panas ya. Tapi ya namanya panas di musim hujan ya begitu lur ya. Tapi intinya dia nggak hujan. Dan ini saya temukan di dalam, di cabai ori lur ya, ada seperti penyakit busuk buah lur ya, Phytophthora lur ya. Tapi kalau kita perhatikan di sini Phytophthoranya sedikit mengering, memang sedikit mengering, bisa kita cek lur ya nanti. Nah, ini sengaja akan saya biarkan dulu lur. Nah, di sini juga nih lur tuh ya, ada mulai lur ya, ada mulai tuh ya, itu akan saya biarkan dulu. Jadi perlakuan hari ini mungkin saya akan kembali menggunakan Refus Opti lur ya. Refus Opti akan saya campur dengan hidrogen peroksida. Nah, kita cek lur ya untuk pengobatan penyakit dan hama hari ini lur. Nah, di sini Refus Opti lur ya, Refus Opti di sini bisa dicek lur, lumayan komplit juga dia. Dia bisa untuk ada penyakit bercak ungu ya di cabenya, dia bisa penyakit busuk buah ya, Phytophthora, Anthracnosa ya, bisa ya. Kemudian juga dia di sini punya untuk bercak nih lur, bercak tuh ada di sini. Nah, ini nih Cercospora nicotineae ya, walaupun di sini untuk
tembakau, tapi untuk saya rasa untuk strain Cercospora di cabai pun bisa dia lur ya. Ini bisa. Oke, nah ini seperti ini, dan saya akan tambahkan dengan hidrogen peroksida yang 50% dosisnya, karena saya melakukan pencampuran di sini kan di Refus Opti sudah ada kontak lur ya, dan di si hidrogen peroksida juga sifatnya kontak, karena itu akan saya pakai takaran untuk 50% itu 2,5 mili per liter air lur ya. Nah untuk hidrogen peroksida ini kita walaupun bisa dibilang dibuat secara kimia, tapi banyak yang menggolongkan ini ke dalam organik lur. Kenapa? Karena residunya ya hanya oksigen lur. Residu dari hidrogen peroksida itu hanya oksigen lur ya. Nah ada satu catatan lagi, jangan pernah melarutkan secara langsung hidrogen peroksida ini dengan belerang lur ya, maupun itu yang sudah dalam bentuk apa namanya, dalam bentuk produk jadi fungisida lur ya, seperti pemulus yang saya punya ataupun yang lainnya, Volney dan kawan-kawan, itu jangan pernah melarutkan secara langsung lur. Karena walaupun nanti hasil produknya itu sama-sama bisa bersifat fungisida, tapi ya jangan lur ya, lebih baik dipisah aja. Kemudian untuk penyakitnya di sini untuk hamanya OPT-nya saya menggunakan Promectin, Abamectin murni lur. Kemudian untuk pupuknya saya menggunakan MKP lur ya. MKP ini jadi dia sifat pH-nya itu sedikit asam lur ya, asam lemah lah ya, dari 4,5 ke 5. Nah, yang perlu dicatat lagi di sini lur, apa namanya dalam penerapan pengobatan penyakit ataupun penanganan OPT lur ya. Untuk prinsip yang saya pakai sendiri itu bahan aktif yang terkandung dalam bahan aktif kimia ya, bahan aktif kimia yang terkandung dalam produk insek ataupun fungi, kombinasi seperti ini. Untuk prinsip dari saya itu tidak boleh melebihi dari 3 bahan aktif lur ya. Di sini kan Refus Opti dia sudah ada 2 bahan aktif, dan Promectin itu bahan aktifnya 1, Abamectinnya bersifat kontak lur ya. Terus di sini juga kan Refus Opti ini kontak dan sistemik lur ya. Jadi prinsip pertama saya itu tidak boleh lebih dari 3 bahan aktif kombinasi dari fungisida ataupun insektisida. Kalau kita hanya mau mengaplikasikan tunggal insektisida saja, saya sebetulnya memang tidak pernah melebihi dari 3 bahan aktif. 1 bahan aktif itu cukup, dan kombinasinya itu cukup sistemik kontak 1-1 lur ya. Di sini kan Refus Opti sudah ada sistemik, karena itu saya tidak akan memasukkan lagi insektisida berbentuk sistemik lur. Insektisidanya cukup dalam berbentuk kontak aja lur ya. Jangan lupakan perekat lur, nanti ada satu lagi perekat seperti itu lur ya. Untuk kombinasi hari ini nanti kita lihat lagi di hari Kamis besok bagaimana perkembangan penyakitnya. Kalau memang masih ada, mungkin saya akan semprot tunggal dengan menggunakan ekoenzim aja lur ya. Di sini ekoenzim nggak saya gabungkan, walaupun memang lebih baik kalau kita ingin menerapkan penyemprotan untuk secara foliar lur ya, penyemprotan secara daun itu pH-nya yang baik itu berkisar dari 3,5 sampai 6,5 lur ya. Walaupun di situ ada bisa dikatakan sampai pH normal 7 pun, tapi memang kalau saya sendiri itu pedoman saya itu berada di 3,5 sampai 6,5 lur ya. Nah semua bahan-bahan ini kalau digabungkan insya Allah pH-nya sih nggak akan nyampe 6 atau 6,5 lur ya. Dan pH air di tempat saya itu kalau nggak salah sekitar 5 sampai 5,5 lur. Terutama kalau di musim hujan ini biasanya pH-nya turun bisa di bawah 5 tapi masih di atas 4,5 lur ya. Seperti itu lur. Oke, untuk cara melarutkannya bagaimana? Di sini saya sudah ada air 4 liter lur yang akan saya pergunakan untuk spray ya. Jadi untuk cara melarutkannya itu sebaiknya kita pisah sendiri-sendiri lur ya. Jadi nanti akan saya campurkan dulu hidrogen peroksida ini sebanyak 10 mili untuk air 4 liter ya. Jadi per liternya 2,5 mili, karena ini aplikasi gabungan bukan aplikasi tunggal. Kalau aplikasi tunggal untuk 50% bisa sampai kita gunakan dosis 5 mili per liter lur ya untuk yang 5%. Kalau kita ada 3% mungkin jadi 10% per mili untuk dosis gabungan. Ya kan, untuk tunggal 3% itu bisa sampai 20 mili per liter lur ya. Aman, tenang aja di tanaman. Nah, jadi di sini nanti akan saya ambil 1 gelas ini untuk melarutkan MKP, 1 gelas lagi untuk melarutkan Refus Opti. Kemudian sebelumnya awalnya saya campurkan dulu semuanya di sini ya, di hidrogen peroksidanya saya campurkan dulu, kemudian saya akan ambil 1 gelas MKP, 1 gelas Refus Opti, dan Promectinnya nanti akan saya langsung masukkan di sini aja lur. Oke, seperti itu untuk cara pencampuran dan aplikasinya lur ya.
Oke lur, ini udah saya larutkan. Jadi saya ulangi sekali lagi bagaimana tadi cara saya melarutkannya. Pertama di 4 liter ini saya tuangkan dulu hidrogen peroksida 10 mili ke dalam sini lur ya. Saya aduk-aduk, kemudian saya tuangkan sekitar 3 mili untuk perekatnya lur ya. Saya tuangkan dan saya aduk-aduk. Kemudian promektinnya baru saya masukkan ke dalam larutan yang bawah ini lur ya. Jadi urutannya hidrogen peroksida, pelarut, kemudian promektin. Kemudian yang kita harus waspadai sekali lagi lur, jangan sampai teledor lur ya. Di sini ada takarannya lur ya. Takarannya 0,75 maksimal yang tertera di sini. Jangan pernah sampai melewatinya lur. Terutama itu prinsip saya aja sih ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau dengan mungkin hamanya membandel, mau melebihi ya silakan. Cuma nanti risikonya bisa ditanggung masing-masing lur ya. Kemudian untuk takaran Revus Optinya di sini saya menggunakan 3,75 mili lur. Takaran maksimal yang diperbolehkan di dalam labelnya lur ya. Dan kemudian mungkin yang perlu diingat kembali adalah bentuk suspensinya lur ya. Si Revus Opti ini SC, kemudian si Promektin ini adalah EC lur ya. Jadi bisa dicampur lur ya. Kan aturannya mungkin kalau teman-teman yang belum mengetahui, secara singkatnya itu EC kalau bisa tidak dicampur dengan EC, kecuali terpaksa sekali ya. EC bisa dicampur dengan EC, cuman sangat tidak disarankan mencampur EC dengan EC walaupun masih bisa. Kemudian yang berbentuk SC seperti ini ya, SL gitu ya. Kayak Revus Opti ini nanti dia tidak bisa digabungkan dengan insektisida Agus lur ya. Agus kan SL berbentuknya ya, 500 SL ya. Itu tidak bisa digabungkan karena memang dilarang. Walaupun saya belum pernah mencoba secara langsung apa yang terjadi, cuman kalau bisa sih jangan lur ya. Kemungkinan terbesar itu mungkin antara dua hal, kalau tidak terjadinya toksisitas untuk tanaman, atau yang kedua itu adalah penurunan fungsi dari salah satu jenisnya lur ya. Entah yang menurun nanti mungkin si Agusnya yang berbentuk larutannya 500 SL, ataupun Revus Optinya yang berbentuk SC seperti itu lur ya. Udah, kemudian ini sudah saya larutkan MKP di sini, dia bisa larut, dan Revus Opti pun larut lur ya. Cuman mungkin agak sulit karena memang takarannya 15 mili, harus saya larutkan di air segini lur ya. Tapi nanti kalau sudah saya masukkan ke yang besar itu pasti dia akan larut secara sempurna lur. Sekian lur ya, terima kasih.